أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Jamaah sekalian yang saya hormati, yang saya cintai, semoga selalu dirahmati Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang kebaikannya tak terhingga. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang tak pernah berhenti dalam memberikan nikmat kepada kita semua. Alhamdulillah, segala puji baginya pula yang telah memilih kita termasuk hamba yang masih mau terus mengkaji agamanya. Semoga Allah Ta'ala memberikan pada kita manfaat di dalam ilmu yang telah Dia berikan, dan menambahi terus untuk kita dengan ilmu-ilmu yang manfaat yang bisa menambah iman dan ketakwaan kita. Dan semoga pula seluruh pahala dan keutamaan yang besar yang pernah dijanjikan untuk orang mencari ilmu, semoga semuanya diberikan pada kita. Jamaah sekalian yang semoga selalu dirahmati Allah, mungkin malam hari ini akan kita kaji bersama suatu ayat yang mulia dari surat Al-Baqarah, yaitu ayat yang ke-208. Ayat ini termasuk ayat yang diawali dengan seruan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Dan sebagaimana kita tahu bahwa apabila Allah Ta'ala menyeru dalam kitabnya dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, maka kita harus paham bahwa seruan ini adalah seruan untuk kita, seruan untuk semua kaum muslimin. Dan apabila Allah yang menyeru, Allah yang memanggil, tentu orang yang mengagungkan Allah Ta'ala segera dia menghentikan segala pembicaraan, mencurahkan pendengar, berusaha konsentrasi untuk menyambut seruan itu dan untuk mendengarkan apa yang hendak dikatakan oleh Allah Ta'ala setelah menyeru itu. Sebagaimana dikatakan oleh sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, di mana beliau mengatakan, apabila kau mendengar Allah Ta'ala mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, maka curahkanlah pendengaranmu dan konsentrasikan pikiranmu, karena setelah itu pasti akan ada perintah yang penting yang Allah perintahkan, atau larangan yang Allah larang, atau ada kabar yang penting untuk kalian ketahui. Jemaah sekalian yang semoga selalu dirahmati Allah, bunyi ayat ini Allah Ta'ala mengatakan ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin fa in zalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayyinatu fa'lamu anna Allaha 'azizun hakim. Wahai orang-orang yang beriman, udkhulu fis-silmi kaffah, masuklah kalian ke dalam Islam secara total. Masuklah kalian ke dalam Islam secara total. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin, sesungguhnya syaitan itu bagi kalian adalah musuh yang nyata. Maksudnya nyata bukan dilihat oleh mata, tapi musuh yang jelas. Fa'in zalatum, maka apabila kalian itu menyimpang, tergelincir, atau mengambil jalan yang menyimpang, yang sesat, min ba'di ma ja'atkumul bayyinat, setelah datang kepada kalian keterangan-keterangan bahwasanya ini salah, yang benar demikian, bahwa ini dasarnya lemah, yang sahih demikian, bahwa ini hadisnya palsu, yang benar demikian, kok tetap dengan hawa nafsunya milih menyimpang, tidak peduli dengan nasihat sesama saudara muslim, menutup diri dari kebenaran, tetap
fanatik dengan kesalahan yang terlanjur dibuka, maka fa'lam annallaha azizun. Ketahuilah sesungguhnya Allah itu Maha Perkasa lagi Maha Hikmah, dimana kalau Allah menghendaki sesuatu padamu maka tidak ada yang bisa menghalanginya, karena Dia Maha Perkasa dan Maha Kuasa dan Maha mampu mewujudkan segala yang Dia kehendakinya. Sehingga ketika Allah menghendaki untuk menyiksa manusia, maka tidak ada yang bisa menghalangi siksaannya sama sekali. Dan Dia Maha Hikmah, di mana segala sesuatu itu ditetapkan berdasarkan hikmahnya dan tidak pernah berbuat atau menetapkan segala sesuatu dengan sia-sia. Jamaah sekalian yang semoga selalu dirahmati Allah, dikatakan oleh Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi hafizahullah dalam risalahnya Nida'atul Rahman bil Ahli Iman, seruan-seruan Allah yang meluas rahmatnya kepada para ahli iman, di mana beliau dalam kitabnya ini mengumpulkan ayat-ayat Quran yang diawali dengan perkataan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, dan beliau menjelaskannya. Beliau mengatakan innal Islam dinun kamil wa mutakamil. Sesungguhnya Islam ini adalah agama yang sempurna dan sangat sempurna dari segala sisinya. Sudah agama sempurna dan sudah benar-benar disempurnakan oleh Allah Ta'ala dari segala sisi. Walidzalika huwa la yaqbalu ziyadah fihi wa la yusmahu bin nafsi minhu. Karena itulah Islam tidak menerima tambahan. Agama ini tidak membutuhkan tambahan lagi dari orang, dan tidak diperkenankan mengurangi ajaran Islam ini. Kenapa? Karena kalau menambahi berarti membatalkan pernyataan bahwa Islam itu telah sempurna, tetapi masih perlu ditambah. Namanya sesuatu yang masih perlu ditambahi biar bagus, berarti yang sebelumnya itu dikatakan belum sempurna. Sedangkan Allah telah menyatakan kesempurnaan Islam, di antaranya dalam surat Al-Maidah ayat 3 sebagai ayat terakhir yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Mi'raj. Kemudian kalau dikurangi, wanaksu minhu yufsidu. Kalau dikurangi berarti merusak kesempurnaannya. Karena kalau sudah sempurna dikurangi jelas jadi enggak sempurna yang dia ambil itu, atau yang dia sebab dia kurangi akhirnya Islam yang sudah banyak dikurangi jadi enggak sempurna lagi. Karena ajaran Islam itu satu sama lain saling terkait, hukum-hukumnya saling membatasi atau saling merinci dan menjelaskan, sehingga kalau dikurangi ya jelas jadi nggak sempurna. Wa aqrabu mithal yuwaddihu hadhihi al-haqiqah salatul maghrib 3 raka'at falau zida fiha rak'ah aw sajdah batalat, kama anna law nuqisat minha rak'ah aw sajdah batalat. Wa kadzalika bi ijma'i ulama'i al-Islam. Dan termasuk contoh paling dekat yang bisa menjelaskan hakikat seperti ini adalah seperti sholat maghrib misalnya. Yang sholat maghrib itu 3 rakaat, seandainya ditambah 1 rakaat, bahkan ditambah 1 sujud saja, sholat maghrib 3 rakaat itu sempurna. Ditambahi 1 rakaat atau 1 kali sujud saja dengan sengaja, maka batal sholat. Dan seandainya dikurangi darinya 1 rakaat atau 1 sujud dengan sengaja, maka batallah sholat tersebut menurut kesepakatan ulama Islam. Lidah kalau anda fardan minan nasi qal ana aqbalu al-islam wa adkhulu fihi illa anna ma harramahu Allah min al-mata'i wal masharib la uharrimu, wa qala akhar ana adkhulu fil islam illa anna as-siyam la a'tadu bih li'annahu yud'ifu min quwwati al-badaniyah, wa qala akhar aqbaluhu illa
أني لا أعتد بما قرره الإسلام من أن المرأة لها نصف ما للذكر في الميراث. أو قال آخر أنا أقر بالإسلام وأدخل فيه إلا أني لا أعتد بحكم قطع يد السارق أو رجم الزاني المحصن. Karena itulah seandainya ada seseorang dari manusia mengatakan, aku mau menerima Islam dan masuk ke dalam Islam, hanya saja apa yang diharamkan oleh Islam berupa makanan-makanan dan minuman, aku tidak mau mengharamkannya. Atau ia mengatakan, atau berkata orang lain, aku masuk ke dalam Islam, hanya saja puasa aku tidak mau mengakuinya karena puasa itu melemahkan kekuatan badanku. Atau ada orang lain berkata, aku mau menerima Islam, hanya saja aku tidak mengakui apa yang ditetapkan oleh Islam, bahwasanya wanita itu haknya adalah separuh bagian laki-laki dari harta waris. Atau berkata yang lain lagi, aku mau menetapkan Islam, meyakini Islam dan masuk ke dalam Islam, hanya saja aku tidak mengakui hukum potongan bagi pencuri yang sudah mencapai nisabnya dan terpenuhi syaratnya dan tidak ada penghalangnya. Atau rajamnya bagi pezina yang muhsan yang sudah pernah menikah. Fahal yuqbalul Islam bil haula, maka apakah keislaman dari mereka itu bisa diterima? Al-jawab, kata beliau, la yuqbalul, tidak akan diterima sama sekali. Wahum kafirun mukhalladun finnar in matu ala hadzal kufr, dan mereka itu adalah kafir, dikekalkan di neraka jika mereka mati di atas kekafiran seperti ini. Wa mithalun akhar, contoh yang lain, law anna musliman ada, law anna musliman aban aw jaddan qala ana la a'tarifu bi anna al-muslim idha da'a al-awliya aw istaghatha bihim aw taqarraba ilayhim bi dhabhin aw nadrin huwa musyrik wa sarra ala dhalika innahu kafir. Seandainya ada orang muslim, baik bapak atau kakek, dia berkata, aku tidak mengakui bahwasanya muslim itu kalau seorang muslim itu kalau berdoa kepada para wali atau minta tolong kepada mereka atau mendekatkan diri kepada mereka dengan sembelihan atau bernadar, itu musyrik, sehingga orang itu pun terus menerus di atas kesyirikan seperti itu, maka dia kafir. Wa in huwa istaghatha bi ghairillah wa ta'awwada Allah wa taqarraba ila ghairihi bi dhabhin aw nadrin fa huwa musyrik la yuqbalu minhu imanun wala islam wa shalla wa sama wa hajja wa kamara wa jahada wa raba. Kata beliau, meskipun dia dan jika dia beristighatsah kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah, mendekatkan diri kepada selainnya dengan sembelihan atau bernadar untuk selain Allah, maka dia itu musyrik, tidak diterima darinya iman, tidak boleh keislamannya, walau salat, walau puasa, walau haji, walau telah umrah, walau telah berjihad dan melakukan riba fi sabilillah, tetap dia adalah musyrik, kafir. Kembali kepada seruan Allah Ta'ala dalam ayat tadi, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kaffah, hai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara total. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin, sesungguhnya syaitan bagi kalian adalah musuh nyata. Dikatakan hadan nida huwa alladhi qarrara hurmatan nafsi bid-din aw ziyadati. Seruan ini mengandung makna penetapan haramnya mengurangi agama ini ataupun menambahi. Kenapa? Karena hadhihi al-ayat al-karimah nazalat fi Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu wa kana khabaran min ahdath al-yahud fi al-Madinah wa dakhala fi al-Islam an ilmin wa qana'ah wa bushira ala lisan Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil jannah bi ru'ya ra'aha hadha al-'an ra'a fi bidayat al-Islam an yaqra ala ta'lim as-sabt وأن يقرأ بشيء من التوراة في صلاته بحجة أن السبت فرضه الله تعالى تعظيما على اليهود وأن التوراة كلام الله تعالى، وقبل أن يفعل استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فنزلت هذه الآية تأمر المؤمن أن يدخل في الإسلام بكله.
لا يبقى شيئا خارجا عنه حتى ولو كان تعظيم يوم السبت الذي كان تعظيمه شرعا وعبادة قبل الإسلام. Dikatakan ya, bahwa ayat ini, seruan ini menetapkan haramnya mengurangi ajaran Islam atau menambahinya. Karena ayat ini, ayat yang mulia ini turun, di antara sebab turunnya adalah terkait dengan Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu yang dia dulu adalah ulama dari ulama-ulama Yahudi. Jadi ahli ilmu di kalangan Yahudi, pendeta Yahudi yang ada di Madinah. Dan dia masuk ke dalam Islam atas dasar pengetahuan dan kepuasan tentang ajaran Islam. Dan dia termasuk orang yang telah diberi kabar gembira melalui lisan Rasulullah SAW dengan kabar gembira akan masuk surga berdasarkan mimpi yang dilihat oleh Nabi SAW. Dan orang alim ini memandang di awal keislamannya bahwa dia akan tetap mengagungkan hari Sabtu. Jadi dia masuk Islam tapi dia punya keinginan akan tetap mengagungkan hari Sabtu dan akan tetap membaca sesuatu dari Taurat, yaitu surat dalam Taurat dalam sholatnya dengan alasan bahwasanya hari Sabtu itu termasuk yang Allah wajibkan untuk pengagungan bagi orang Yahudi, pengagungan kepada Allah bagi orang Yahudi, dan Taurat itu juga kalam Allah. Namun sebelum ia melakukan itu, ia minta izin kepada Rasulullah SAW tidak di dalam hal itu. Maka turunlah ayat ini yang memerintahkan orang beriman akan masuk ke dalam Islam secara total. Alias tambah itu walau dianggap baik dalam syariat yang dulu, syariat Nabi terdahulu, tidak boleh ditambahkan ke dalam Islam kecuali memang ditetapkan kembali dalam Islam oleh Allah dan Rasulullah dalam Quran maupun. Karena itu dikatakan menurut ijma' para ulama, Islam syar'u man qablana laisa syar'an lana illa ma aqarrahu syar'una. Bahwa syariat sebelum kita, yaitu syariat yang dibawa oleh para rasul, para nabi, para rasul sebelum kita, sebelum Nabi Muhammad SAW, itu tidak menjadi syariat bagi kita kecuali yang ditetapkan kembali oleh syariat kita, yakni oleh syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Apa yang ditetapkan kembali boleh kita laksanakan. Apa yang tidak ditetapkan kembali menjadi syariat bagi kita, walau itu disyariatkan untuk mengikut nabi-nabi sebelum nabi kita, maka tidak boleh kita tambah-tambahkan ke dalam syariat Nabi Muhammad SAW berdasarkan riwayat ini dan dengan tanggapan dari Allah sendiri atas keinginan Rasulullah bin Salam, ya, dengan turunnya ayat ini. Sehingga la yabqa syai'an kharijan hatta walau kana ta'dima yaum as-sabt, sehingga tidak tersisa lagi sesuatu pun yang di luar dari syariat Nabi Muhammad SAW atau syariat Islam ini, walau dulunya itu pengagungan hari Sabtu, yang pengagungan saat itu bagi umat terdahulu ini Nabi Musa adalah sesuatu yang disyariatkan, sesuatu yang syar'i dan juga menjadi ibadah sebelum Islam, atau tahrir luhumil ibil wal baniha, pengharaman daging onta dan susunya, ikan haram ala yahud, karena di mana dulu itu diharamkan tersebut. Para abahum liman aslam wa yaqu ala ma kanu alihi min tahrimiha, maka sebagian orang Yahudi dari kalangan orang yang telah masuk Islam itu tetap memandang bahwasanya itu diharamkan atas mereka. Maka ayat yang mulia ini mencegah itu semua, melarang itu semua, dan tidak boleh bagi orang beriman la yasaru al-mu'mina al-haq illa ad-dukhul fil istislam al-kamil lillahi ta'ala, wa dhalika biqabuli ma syara'a wa adam at-tahayyur fihi biqabuli ba'din wa rabbi ba'din. Yakni tidak
boleh bagi orang beriman yang benar kecuali masuk ke dalam Islam dengan penuh ketundukan yang sempurna kepada Allah Ta'ala, dan yang itu dengan menerima seluruh apa yang Allah syariatkan dan tidak pilih-pilih dalam hal menerima, ya, di mana menerima sebagian terus nanti menolak sebagian yang lain, itu tidak boleh. وبعد أن أمر الله عباده المؤمنين بالانقياد الكامل والطاعة التامة لله ورسوله في كل ما حواه الإسلام من الشرائع والأحكام العامة والخاصة نهى المؤمنين عن اتباع خطوات الشيطان. Dan setelah Allah Ta'ala memerintahkan para hamba yang beriman untuk tunduk dengan sempurna dan taat dengan sempurna kepada Allah dan Rasulnya dalam segala apa yang dicakup oleh Islam berupa syariat-syariat dan hukum-hukum yang umum maupun yang khusus, maka Allah Ta'ala melarang orang-orang beriman mengikuti langkah-langkah syaitan. Wahya mayusainu wa yukassiru lil mar'i, yaitu yang langkah-langkah syaitan itu adalah sesuatu yang telah dihias-hiasi oleh syaitan dan ditutup-tutupi dengan sesuatu yang nampak bagus bagi seseorang. Binaw minat tahsin wa tazyin, dengan macam pembagusan atau penghias-hiasan, hatta yang berarti sehingga seseorang itu terjerumus ke dalam langkah syaitan itu. Hayang fati'anillah, sehingga akan terputus dari jalan Allah, wayahlak, kemudian binasa kama halaka syaitan, sebagaimana syaitan binasa. Dikibri dengan sebab kesombongannya, wa'ajbi binafsi, dan bangga dirinya. Berkata Allah Ta'ala dalam ayat tadi, وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan, sehingga dia baik adalah musuhnya. Dan dari situ kita tahu bahwa syaitan itu dalam menyesatkan manusia, menjauhkan manusia dari agama Allah ini, tidak langsung serta-merta dijauhkan dari agama, tapi dijauhkan pelan-pelan, sedikit demi sedikit, selangkah demi selangkah, setapak demi setapak. Sehingga kita harus hati-hati betul. Dan kita ini harus selalu melihat kebenaran, dan kita harus selalu selain minta petunjuk dari Allah Ta'ala, juga banyak bertanya kepada orang-orang yang bisa menunjuki atau para ahli ilmu, dan kita tidak putus dengan para ahli ilmu. Supaya apa? Setiap kita menyimpang sedikit, kita tahu, kita telah menyimpang kembali. Melaksanakan pesan Nabi, saddidu wa qaribu qasdan tablighu. Luruslah dengan tepat di atas garis petunjuk. Kalau tidak bisa, paling tidak dekati terus, berusaha mendekati garis yang tengahnya lurus. Di barat jalan ada, kita ini suruh kita jalan. Jalan di searah ya, menuju Allah, menuju surga, menuju ridhonya. Itu jalannya lurus rata, tidak ada belok kanan belok kiri. Kita disuruh di tengah-tengah jalan. Kalau nggak bisa tengah persis, kalau itu dekati yang berat. Begitu menyimpang ke kanan berlebihan, segera kembali ke tengah. Begitu ekstrim kiri, nyimpang kiri, mengurangi dari yang semestinya, segera kembali. Begitu berlebihan, menambah, kembali lagi. Begitu yang diperintahkan. Dan sedang-sedang saja. Artinya jangan terburu-buru, jangan pula berlebihan sehingga selalu berat-beratkan diri sampai akhirnya nggak bisa sampai finish. Jangan. Sedang-sedang saja, semaksimal kemampuan, tablighu, kalian akan sampai tujuan. Tapi kalau berlebihan kadang-kadang itu, jadinya nggak bisa istiqomah, bahkan tidak aman dari godaan untuk berbangga diri selalu. Itu biasanya kalau berlebihan. Misalnya di sini sulit cari onta karena kaya. Saya pengen korban onta, mendapatkan onta, biayanya aja bisa 3 kali lipatnya harga onta. Terus akhirnya masuk koran, terus akhirnya malah berat, gitu ya. Godaan untuk lihat itu besar.
bangga dirinya juga mudah muncul. Itu namanya nggak kos dan nggak sedang-sedang. Meskipun saat dia bisa ikhlas, ya boleh saja. Tapi ikhlas itu jauh lebih berat daripada beratnya mewujudkan amal. Karena itu setan yang terus berusaha, kalau nggak berhasil gandoli orang dari amal kebaikan, maka dia akan gandoli orang menuju kepada bangga diri dan riya, dan juga kepada yakni rasa bahwa telah menjadi orang baik setelah berbuat kebaikan. Ini adalah harus dihindari. Karena setan ini langkah-langkahnya adalah menyeret kepada keburukan semuanya. Dan kedua-dua hal tadi adalah, karena itu berlebihan itu juga bahaya. Karena itu orang-orang yang suka melakukan ajaran-ajaran baru yang ditambah-tambahkan, kadang-kadang merasa jauh lebih baik daripada orang yang tidak mau. Sehingga Ahlus Sunnah yang mencukupkan diri dengan apa yang diajarkan Nabi saja, tidak mau tambahan, itu dianggap bukan ahli dzikir, bukan ahli sholawat, bukan orang yang mencintai para wali, bukan orang yang mencintai Nabi, bukan orang. Terus pokoknya diremehkan, direndahkan. Itu penyakitnya orang berlebihan. Nambah-nambah begitu. Nah, orang yang mengurang-urangi itu juga mencela orang yang tengah-tengah, itu sebagai orang yang berlebihan. Karena itu kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah yang benar-benar murni dan konsekuen itu dituduh berlebihan, maka yang menuduh itu orang yang mengurangi, berarti ekstrem diri. Kalau yang nuduh Ahlus Sunnah yang sedang-sedang, yang tengah-tengah, itu adalah orang yang tidak ada apa-apanya, itu berarti yang menuduh itu orang yang berlebihan dalam agama. Dan kesalahan itu yang jadi produknya setan itu ya dua macam ini. Kalau enggak berlebihan melampaui batas, ya mengurangi. Karena itu masuk ke dalam Islam apa adanya secara total. Walau kemampuan zahir itu tidak bisa maksimal, dalam artian tidak bisa sempurna dalam melaksanakannya, tapi paling tidak tekad, bulat, hati sepenuhnya benar-benar siap menerima Islam apa adanya. Walau ada sesuatu yang belum mampu dilaksanakan, tapi hati mencintai dan mengakui dan meyakini bahwa itulah yang baik dan itulah yang terbaik. Bahkan dia pun juga mencintai orang-orang yang telah melaksanakan. Dan jangan sampai karena kita ini tidak bisa melakukan sesuatu yang disyariatkan, terus kita ini berusaha mencari pembenar untuk diri, kemudian meremehkan orang yang melaksanakannya, bahkan cenderung mencela dan sebagainya. Jangan sampai. Jangan sampai. Ketika orang-orang yang lemah imannya di zaman Rasulullah SAW mencela para sahabat yang berangkat perang Tabuk, karena dia itu mungkin ingin tidak berangkat dan ingin juga ada banyak orang yang tidak ikut berangkat supaya punya banyak teman yang tidak berangkat, gitu ya. Akhirnya orang-orang yang berangkat ini dicela, digembosi. Malah paling-paling berangkat perang itu ya cuma kali isi perut, orang-orang rakus itu cari menyimak, cari rampasan perang. Tapi nanti paling-paling ketemu musuh yo pengecut semua, takut semua. Nah, apa akhirnya? Seorang sahabat yang mendengar celaan seperti itu mengatakan, demi Allah akan melaporkan perkataanku kepada Rasulullah. Jangan, kami hanya guyon, kami hanya gojlokan atau apa istilah gojlokan. Di sini gojlokan juga koyokan atau canda saja. Tidak, tetap koyokan. Akhirnya dilaporkan oleh sahabat yang mendengar itu.
kepada Nabi yang saat itu Nabi sudah naik ontanya mau berangkat ke Tabuk. Maka orang yang dilaporkan ini pun mengikuti, dan dia pun memegang kendali onta Nabi dan mengatakan, ya Rasulullah, innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Ya Rasulullah, kami hanyalah main-main, kami hanya gojlokan, hanya ya moyoi atau gojlokan dan hanya main-main saja, kami nggak sungguh-sungguh ngomong gitu. Rasulullah pun memerah wajahnya, kelihatan sangat tingkah. Kemudian saat itu turun ayat, Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Apakah kepada Allah dan kepada Rasulnya dan kepada ayat-ayatnya kalian pada mencela? Padahal yang dicela bukan Allah, bukan Nabi, bukan ayat, tapi yang dicela adalah para sahabat yang mentaati Allah, mentaati Rasul, dan mentaati perintah dalam ayat. Karena mereka merasa lemah untuk melaksanakan itu, terus saling bolong, terus membosi orang melaksanakan dan mengungkapkan ungkapan celaan atau yang menunjukkan ketidaksukaan kepada orang yang mentaati Allah dan Rasulnya dan ayat Allah. Maka akhirnya dihukumi oleh Allah seperti itu. Katakan ya Muhammad, apakah kepada Allah dan kepada Rasulnya dan kepada ayat-ayat kalian itu pada mencela? La ta'tadiru, jangan kalian mencari alasan. Qad kafartum ba'da imanikum, sungguh kalian telah kafir setelah iman kalian. Qad kafartum ba'da imanikum, sungguh kalian telah kafir setelah iman kalian. Mereka bukan orang munafik, yang mungkin punya banyak kemunafikan, tapi belum sampai pada tingkat munafik, kecuali setelah mengucapkan ucapan mereka ini. Terbukti Allah mengatakan, sungguh kalian telah kafir setelah iman kalian. Berarti bukan setelah kemunafikan kalian, tapi setelah iman kalian. Berarti apa? Sebelum mengatakan perkataan mencela itu masih beriman, diakui oleh Allah sebagai orang beriman, tapi lemah imannya, tidak sampai menghalangi, tidak mampu menghalangi hati mereka atau menghalangi lisan mereka dari mengungkapkan ungkapan seperti itu. Jamaah sekalian yang semoga selalu dirahmati Allah. Karena itu dalam menerima Islam ini kita harus total, dan itu ciri orang mendapatkan petunjuk. Allah Ta'ala mengatakan, wa yurid ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam, wa yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk ditunjukinya, maka Allah menjadikan dadanya lapang untuk menerima Islam apa adanya. Jadi lapang, pokoknya Islam, pokoknya dari Allah dan Rasul, terima. Diyakini kebenaran tanpa ragu sedikit pun. Dan mana yang perlu dilaksanakan semaksimal kemampuannya, dan mana yang belum mampu, dicintai dan berusaha diupayakan. Dan mencintai orang-orang yang sudah bisa melaksanakan, bahkan berandai-andai, seandainya saya mampu, saya akan melakukan seperti dia. Maka kedua orang itu dalam pahala sama, dan itu yang disebut ghibtah, iri dalam kebaikan, yang diperintahkan merupakan pahala yang sama dengan melakukan kebaikan itu. Jadi caranya begitu dalam beragama ini. Karena Islam itu artinya Islam al-kamilah lillah. Jadi berserah diri dengan tunduk patuh secara total kepada Allah Ta'ala. Karena itu ibadah apapun, walau orang sudah taat melaksanakannya tapi tidak total dalam ketaatannya, bisa ditolak ibadahnya. Contoh sholat, ada syarat satu saja yang tidak ditaati dengan sengaja, atau ada salah satu rukunnya saja, walaupun dia sholat, tapi ada satu saja rukun sholat yang tidak dilaksanakan, atau ada satu kewajiban yang tidak dilaksanakan, tidak diterima. Bahkan Jumatan, terus mandi, pakai minyak wangi, pakaian bagus, duduk jalan ke masjid, sampai di masjid bermain tasbih begini ketika ada khutbah. Sia-sia Jumatannya.
Kata Nabi, "Man masal khasam faqallahu wa man lagha fala jum'ata." Barang siapa yang mengusap-usap kerikil, maka sungguh dia telah sia-sia. Barang siapa sia-sia, tidak ada pahala Jumat baginya. Jadi totalnya ketaatan kepada Allah dalam seluruh ibadah atau dalam beragama ini, itu adalah tuntutan dari Allah untuk masuk ke dalam secara total itu. Kalau dalam hal pelaksanaan yang terkait dengan kemampuan, orang nggak sama. Dalam hal kemauan pun juga nggak sama. Tapi paling tidak kalau toh belum mau, sudah mampu tapi belum mau, jangan sampai tidak suka kepada orang yang telah melaksanakannya. Ini penting. Ini penting. Jamaah sekalian yang semoga selalu dengan Allah. Kemudian ayat yang kita baca ini juga menunjukkan bahwa langkah-langkah syaitan itu sebenarnya buruk, tapi karena dihias-hiasi oleh syaitan maka tampak baik. Sehingga ketika ada sesuatu yang disukai oleh nafsu, kemudian kita pandang ini baik-baik saja, kita harus hati-hati. Kita harus benar-benar mencari tahu. Kalau belum tahu secara pasti hukumnya atau berdasarkan ilmu, kita melakukan. Kalau belum benar-benar berdasarkan ilmu kita melakukan, jangan sampai kita melakukan. Karena syaitan ini sangat pandai dan sangat berpengalaman. Jangankan orang seperti kita, manusia yang akalnya paling sempurna, Nabi Adam alaihissalam itu saja masih bisa dijerumuskan dalam kesalahan. Jamaah sekalian, ayat ini menunjukkan haramnya mengikuti langkah-langkah syaitan, dan syaitan itu langkah-langkahnya sedikit demi sedikit semakin menjauh dari garis yang lurus. Dan Rasulullah menggambarkan bahwa kita ini meniti suatu jalan yang lurus rata, namun di kanan kiri kita ada pintu-pintu, yang di atas setiap pintu itu ada setan yang menyeru, dan pintu-pintu itu ditutup dengan tirai yang dihias-hiasi sangat indah. Ada selambunya yang sangat indah. Terus di atas jalan itu ada penyeru yang mengatakan, terus jalanlah, jangan menoleh ke kanan atau ke kiri, terus jalan. Maka ketahuilah bahwa yang menyuruh di atas itu adalah Rasulullah, yang menyuruh kita supaya tetap berjalan lurus, tidak menoleh kanan atau kiri. Sehingga kalau kita diajak, ayo kita siapa tahu bisa menemukan hal-hal positif dari pemikiran Karl Marx atau Marxisme atau Leninisme atau Mao Zedong, ya siapa tahu bisa menjadi solusi sementara untuk negeri kita. Jangan tertarik itu menoleh ini namanya. Kalau sampai tertarik ikut sektor pimpinan orang-orang ex-PKI. Nah, saat ini di beberapa kampus diadakan sektor sekolah bersama ya, kegiatan di luar kampus. Dan banyak yang ikut dalam mahasiswa. Kemudian misalnya ya kita melihat sisi positifnya orang-orang Khawarij atau orang-orang Syiah, bagaimana mereka bisa menggemparkan dunia dan sebagainya. Tidak usah itu namanya oleh kanan. Kita ini disuruh pedoman kita Quran dan Sunnah. Menara kita adalah Rasulullah. Pelita-pelita untuk melihat bahwa kita tetap di atas jalan itu adalah para sahabat Rasulullah. Bagaimana mereka adalah memahami Quran dan Sunnah dan melaksanakannya. Cukup itu dan riwayat mereka terpelihara semua. Tidak usah nyemplung sana nyemplung sini, masuk sana masuk sini untuk dan sebagainya. Ya, siapa tahu saya insya Allah bisa nyari. Hati-hati, kita ini kata Nabi di akhir zaman ketika ada khalifah, kata beliau hasil tilkal firqah, pisailah semua firqah yang ada. Itu pesan dia.
Jamaah sekalian, selanjutnya disifati syaitan itu sebagai musuh kita, sehingga jangan sampai tidak menganggapnya musuh. Dan karena syaitan itu jumlahnya banyak dan mereka semua yang musuh selalu mengupayakan kecelakaan bagi kita, tapi bukan celaka dunia, tapi celaka yang sebenarnya, ini celaka akhirat. Maka kita jangan lupa dengan senjata kita untuk menghadapi penyesatan mereka. Senjata kita adalah ilmu, benteng kita dan ramai kita adalah ilmu, sehingga tahu, oh ini menyimpang, oh ini kelihatannya benar tapi ini sudah mulai belok ini. Jadi tahu karena ilmu. Ini memang dalilnya ada, ya, tapi pelaksanaannya nggak begitu di zaman Nabi. Karena ilmu tahu. Adapun godaan syaitan yang mengarah kepada syahwat atau maksiat yang kita sudah tahu kalau itu rusak, maka itu perlu tasbih terus. Di antaranya dengan doa-doa yang zikir. Karena di antara syaitan ada yang namanya khannas. Ketika kita ini lupa kepada Allah, lupa kepada surga dan neraka, kepada ancaman Allah dan janjinya, syaitan ini masuk ke dalam hati kita, membisikkan bisikan-bisikan mengajak kepada dosa. Tapi ketika kita berzikir kepada Allah, merasa diawasi oleh Allah, ingat dengan surga sehingga kita mengutamakan surga daripada dunia, terus kita ingat dengan neraka, ancaman Allah yang sangat dahsyat, sehingga kita takut dengan dosa, maka syaitan ini muncul karena merasa percuma orang ini. Nah, benteng dari situ kita tahu betapa pentingnya benteng berupa zikir dan doa. Itu senjata kita, itu benteng kita. Namanya perang dan musuh di mana-mana, tentu tidak akan melupakan senjata dan tangan kalau memang orang mau berpikir dan mau menyadari bahwa dirinya dalam bahaya. Jemaah sekalian yang semoga selalu dirahmati Allah. Kemudian di akhir ayat ini ada ancaman dari Allah bagi yang sudah tahu kok masih suka menyimpang dan tidak segera kembali, tidak segera tobat, maka diancam oleh Allah yang Maha Perkasa. Bahwasanya tentunya Allah Maha Perkasa untuk dan Maha Kuasa untuk menghidupkan orang itu atau memberi balasan sejak di dunianya sampai di akhiratnya, atau menegakkan keadilan tanpa ada yang mampu menghalangi dia. Dan ini kata-kata ya, Pak Inzalatul Bika'di Maja'at Mulkayar Fa'alam Ulamah Al-Susunati Minal Ma'id Syadid, kata beliau termasuk ancaman yang keras Bikuli Manzalat Qadamu, bagi setiap orang yang tergelincir telah kakinya bazar dari Islam, sehingga dia nambah-nambah dalam Islam orang sambil atau menguranginya atau mengganti-ganti ajaran Islam. Wa asabal muslimin min kharab wa dimar, dan menambah-nambahi dengan apa yang bisa menimpa kaum muslimin berupa kerusakan dan kehancuran, wabulul wasilah, dan juga kehinaan dan kerendahan. Ya, lima taruh kewajiban aujabah Allah, karena telah meninggalkan kewajiban yang Allah wajibkan atau melakukan hal yang diharamkan yang Allah haramkan. Maka dan ayat ini termasuk dalil yang cukup untuk menunjukkan bahwa pelaku penyimpangan setelah jelas bagi petunjuk itu dalam ancaman yang besar, dan di dunia kalau tidak segera tobat pasti disesatkan oleh Allah lebih jauh, karena Allah mengatakan ya, ketika mereka sudah sukanya menyimpang, maka Allah akan sesatkan sekalian hati mereka. Jamaah sekalian, Allah, itulah kiranya yang bisa disampaikan kepada Allah Ta'ala menunjuki kita semua dari kepada apa yang Dia cintai dan Dia ridai, untuk bisa masuk Islam secara total dan berusaha melaksanakan semaksimal mungkin apa yang Allah ajarkan, dan juga untuk menjauhi semua kesyirikan dan godaannya, dan juga semoga Allah Ta'ala memberikan taufiknya hingga ajal menjemput kita, sehingga kita mati di atas Islam salat lahir maupun batin dalam keadaan sebaik-baiknya di atas agama Allah ini, sehingga kita bisa mendapatkan husnul khatimah dan di akhirat termasuk pewaris surga Allah Ta'ala.
kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.